Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, Bapak akan melanjutkan materi kita hari ini, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Setelah mendengar penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Setelah membaca, mencermati langkah-langkah, dan berlatih, peserta didik mampu menjelaskan cara menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Dengan membaca teks dan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakter masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Contohnya cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan toke. Cicak pohon hijau dan toke mempunyai ukuran lebih besar dari cicak rumah. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, perlu Bapak ulangi lagi mengenai pengertian dari mozaik. Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun keping-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, atau bahan lain yang bisa digunakan untuk menjadi mozaik. Di sini ada mozaik berbentuk burung, kupu-kupu, kura-kura, dan buah. Nah, biasanya ketika kita membuat kegiatan, kita akan membuat laporan hasil. Nah, di sini ada contoh dari laporan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. 2. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan.
Bahkan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 3. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitar. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2016, waktu pukul 8 sampai pukul 9, tempat Kampung Mekarjaya. Kelima, laporan hasil wawancara. Dalam laporan hasil wawancara ini, kita akan menuliskan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Kurniawan, wawancara Lani, hasil wawancara pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggal. Yang terakhir, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Nah, adik-adik, selain laporan hasil kegiatan, kita juga ada laporan tentang pelestarian lingkungan. Di dalam pelestarian lingkungan ini, kita melestarikan hewan langka yang terancam punah. Nah, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan jawabannya di email Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.